Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akuba. Saya dari Sulawesi Utara, Kabupaten Pulau Mondo, Kecamatan Bunuga Barat. Kali ini saya menempuh pendidikan di IAIN Sultan Ame Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik pemirsa, setelah saya menginjakan kaki di area Gorontalo, saya mendengarkan cerita-cerita yang begitu menarik terkait dengan adat dan tradisi yang ada di Gorontalo. Oleh karena itu, kali ini saya akan mewawancarai orang-orang yang terdekat di area Gorontalo mengenai adat dan tradisi yang ada di Gorontalo. Untuk itu pemirsa, jangan sampai kita lewatkan video kali ini. Mari kita simak yang baik-baik dan kita ambil apa yang terbaik. Sekian dari saya. Oke, kita lanjut. Mengenai adat-adat yang ada di Gorontalo, dijelaskan oleh Ustadz Yanto Hiliwilo terkait adat minuman Polondulo, yang dimana adat itu adalah salah satu adat Gorontalo yang mungkin tidak semua daerah menggunakannya. Karena itu, di desanya si Ustadz tersebut di Kecamatan Gentumaraya, di sana itu sudah kurang yang melaksanakan adat Polondulo. Ada, tapi hanya beberapa. Tapi setelah si Ustadz ini datang ke Gorontalo atau ke kota Gorontalo, masih ada, bahkan properti yang digunakan masih sama seperti yang dijelaskan oleh adat tersebut. Kalau di Gentuma, setelah si Ustadz cari tahu, ternyata ada tapi diganti dengan amplop yang dalam artian sedekah, seperti yang ada di doa-doa. Ketika selesai doa, dibagikanlah amplop tersebut lalu pulang. Nah, kemudian melihat definisinya minuman Polondulo, kata si Ustadz, minuman Polondulo itu adalah minuman untuk yang bahasa kasarnya itu untuk menyuruh pulang tamu. Jadi setelah minum, tamu itu harus pulang, dan kalau minuman belum habis berarti tamu itu belum bisa pulang. Nah, adapun properti yang digunakan dalam minuman Polondulo yang biasanya menggunakan susu dari zaman dulu dan juga kue kering pun yang membawakan itu adalah anak muda dari laki-laki dan perempuan. Sekarang sudah beda, kata si Ustadz tersebut. Nah, di zaman sekarang sudah diganti, bukan lagi susu, tapi sudah diganti dengan teh, karena masih termasuk minuman Polondulo yang biasa diisyaratkan dari pemangku adat, yaitu bahasanya mau Polondulo teh. Jadi begitulah kira-kira kata si Ustadz bahasa Gorontalonya. Jadi untuk upacara atau hal lain itu tidak seperti doa arwah, tapi ada dalam acara. Para tamu diundang ke sesuatu tempat dan diberikan minuman Polondulo, lalu pulang dan ditanya apakah sunnahnya atau ajaran Islamnya. Jadi adat itu bersendi syara, syara itu bersendi kitabullah, kata si Ustadz. Lupa ayatnya, tapi ada kisahnya yang dimana para sahabat itu bertemu kepada Nabi, kemudian mereka berlama-lama, dan ada bertemu tidak bisa berlama-lama. Kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Ustadz Yanto Hiliwilo SAG. Baik, selanjutnya kita masuk pada wawancara yang kedua, yang sebagaimana adat tentang Talo Balango yang dijelaskan oleh Bapak pemangku adat yang ada di Bolihuangga di Provinsi Gorontalo. Jadi, Talo Balango itu merupakan upacara adat peminangan atau proses lamaran dari keluarga calon mempelai pria tanpa dihadiri calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Talo Balango itu dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan. Talo Balango telah menjadi tradisi adat istiadat di Provinsi Gorontalo yang masih dilestarikan dari generasi ke generasi. Pada tahun 2018, Talo Balango ditetapkan sebagai salah satu warisan dan budaya. Makna dari Talo Balango terdiri atas dua kata, yaitu tolo adalah saling dan balango yang berarti menyeberang. Nah, dalam proses peminangan ini, para pemangku adat atau pembesar negeri serta keluarga calon mempelai melalui juru bicara pihak keluarga pengantin pria yang disebut Luntu Dulungo Luio dan juru bicara pihak keluarga pengantin wanita Luntu Dulungo Wolato bertemu secara resmi. Pelaksanaan Tolo Balango merupakan tahapan setelah Mopodoluo rahasia
yaitu proses ketika orang tua calon pengantin pria mendatangi orang tua calon pengantin wanita untuk mendapatkan restu bagi pernikahan anak mereka. Nah, dalam Tolo Balango, penyampaian yang dimaksud untuk meminang dilakukan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan. Nah, bahasa yang digunakan dalam Tolo Balango umumnya hanya dipahami oleh pemangku adat dan dianggap berbeda dengan bahasa Gorontalo yang dipakai sehari-hari. Dan keluarga calon pria menyampaikan mahar dari garis besar rencana selanjutnya, tetapi biaya pernikahan atau tonelo tidak disebutkan. Nah, dari pihak keluarga calon pengantin wanita ditentukan seorang otolia walato, wakil dari keluarga perempuan. Nah, pihak laki-laki kemudian menyerahkan tonggulo Tolo Balango, yaitu pembuka suara, atau huolo ngango, dan pomamalo Tolo Balango, yaitu perlengkapan siri pinang. Setelah siri diterima, mereka pun menentukan adat istiadat dilito, payu lolipu, pelandalo limutu, yaitu biaya pernikahan dan tanggal pernikahan. Prosesi selanjutnya setelah Tolo Balango yaitu pengantaran mahar dan harta atau yang disebut dengan depito dutu. Baik, itulah dari pemangku adat sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk pada wawancara yang terakhir, yang dimana dijelaskan oleh Ustadz Ali Junandar Sumaga yang berasal dari Loheluma, Kecamatan Telongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Jadi adat yang dibawakan oleh Ustadz ini, yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah adat Rabapuru. Baik, kita masuk. Jadi, yang si Ustadz ketahui dan saksikan secara langsung mengenai tradisi Rabapuru ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh para orang adat kepada seorang perempuan yang sedang hamil untuk pertama kalinya. Nah, tradisi ini dilakukan saat umur kehamilan mencapai 7 bulan atau juga dikenal dengan tradisi 7 bulanan. Nah, tradisi ini masih sering dipakai dan dilestarikan terutama di desa Bone Bolango yang si Ustadz itu. Nah, karena banyak sekali nilai-nilai kebaikan dan doa-doa yang sering dipanjatkan selama prosesi adat Rabapuru, atau bisa juga dikenal dengan 7 bulanan ini, terutama saat menyentuh perut perempuan. Berikut tradisi tersebut memang sangat diterima oleh masyarakat karena masyarakat terutama kepada keluarga yang sangat bersiap untuk menyambut anak pertama dalam keluarga tersebut, sehingga pengharapan dan ridho dari masyarakat yang datang turut memberi doa agar diberikan kelancaran saat prosesi melahirkan. Jadi tradisi ini hanya berlaku ke anak pertama karena itu adalah pertama kalinya si calon ibu akan melahirkan dan belum terbiasa dalam prosesi tersebut. Baiklah, itulah penjelasan adat Rabapuru dari Ustadz Ali Junandar Sumaga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah 3 adat atau tradisi yang sempat saya wawancara yang ada di Gorontalo. Mungkin masih ada atau masih banyak adat-adat dan tradisi yang belum sempat saya wawancarai. Begitu pemirsa, saya Rizky Akuba izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maafkan karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.